Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bertemu kembali pada pembelajaran hari ini, yaitu masih pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dan kita masuk pada pembelajaran 4. Slide ini ada sebuah teks bacaan Saripati Pakarena. Ibu mohon kepada anak-anak ibu semuanya supaya kalian membaca teks berikut, lalu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada teks Saripati Pakarena. Kalian dapat mengisi gagasan utama atau gagasan pokok yang ada pada teks Kipas Pakarena. Kemudian kalian juga mengisi gagasan pendukung, ada beberapa kalimat. Dalam setiap paragraf ada beberapa kalimat gagasan pendukung. Kalian isi masing-masing pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggota keluarga kita berbeda. Di sekolah pun kalian mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat juga kalian mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kalian, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Nah, apa sebenarnya makna dari persatuan dan kesatuan? Kalian dapat melakukan percobaan seperti pada slide ini, lalu bandingkan keduanya. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang disatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Tugas kalian yang harus dikerjakan, mari temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Di sini ada sebuah tabel. Tabel sebelah kiri menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Contohnya apa? Misalkan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan saling menghormati. Nah, di sebelah kanan, sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Contohnya suka menghina atau mengejek. Nah, kalian boleh cari contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan lainnya berdasarkan instruksi yang ada di tabel. Selamat mengerjakan. Jika kalian ada kesulitan, kalian boleh menghubungi ibu atau boleh meminta bantuan kepada orang tua kalian, kakak, abang, atau siapapun yang berada di dekat kalian.